Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya Ibu Sylvia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan matriks dalam transformasi geometris bagian kedua. Yang bagian pertama kita sudah membahas translasi dan refleksi ya. Nah, untuk yang bagian kedua ini saya akan membahas rotasi dan dilatasi. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya, kompetensi dasarnya menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan penerapan dalam transformasi dan komposisi transformasi geometris. Lalu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan penerapan dalam transformasi dan komposisi transformasi geometris. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisis mengenai transformasi geometris, khususnya rotasi dan dilatasi. Lalu peserta didik dapat mendeskripsikan sifat-sifat rotasi dan dilatasi. Yang ketiga, peserta didik dapat merumuskan matriks dari hasil bayangan rotasi dan dilatasi. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rotasi dan dilatasi. Yang pertama yang akan saya bahas adalah rotasi atau perputaran. Sebelumnya, rotasi ini dibagi menjadi dua, yaitu jika diputar dengan pusatnya 0,0 atau nanti yang keduanya ada juga pusatnya P, suatu titik. Tuh, jadi itu beda. Sekarang yang kita bahas adalah pusat 0,0 terlebih dahulu. Ya, kita akan mendapatkan matriks rotasi dengan pusatnya 0,0 sejauh theta. Nah, kalau digambarkan misalnya seperti ini. Jadi ada A dirotasi berlawanan dengan jarum jam, ya kan, arahnya ke sini. Putarannya berlawanan dengan jarum jam, sehingga menghasilkan A aksen. A aksen ini adalah titiknya X aksen, Y aksen. Sedangkan kalau tadi titik awalnya A, itu titiknya adalah X, Y. Nah, sekarang langkah pertama, kalian perhatikan segitiga OAX. Nah, kalian perhatikan nih segitiga ini, OAX. Dari sini kita bisa dapatkan rumus sin alfa dan cos alfanya. Yang kita gunakan di sini adalah sin alfa cos alfa. Kalau sin alfa berarti depan miring kan ya? Depannya apa ini? Ini sepanjang ini X. Berarti ini sepanjang ini Y. Berarti depannya adalah Y per R. Tahu kalau kita mau cari Y-nya sama dengan R sin alfa. Lanjut, sekarang kita cos-nya. Cos alfa. Cos alfa berarti samping miring. Sampingnya adalah X. Miringnya adalah R. Tahu kalau kita mau cari X-nya sama dengan R cos alfa. Itu ya. Nah, udah nih. Selanjutnya, kita perhatikan lagi. Selain ini ada lagi segitiga siku-siku tuh. Segitiga apa tuh? O, A aksen, X aksen. Itu juga siku-siku. Dengan sudutnya adalah apa tuh sudutnya? Kalau theta cuma sampai sini. Kalau sampai sumbu X ditambahin sama alfa, berarti sin theta ditambah alfa. Sama dengan nyari sin depannya ini ya. Ini sepanjang Y aksen. Ini X aksen.
Depannya adalah Y aksen, kita tulis Y aksen per, kalau diputar berarti kan jari-jari ya. OA ini adalah jari-jari. Nah, diputar seberapapun putarannya, maka jari-jari tidak akan berubah kan? Maka R tetap R. Atau kita tulis Y aksen sama dengan R sin theta ditambah alpha. Begitu juga dengan cos. Cos theta tambah alpha sama dengan sampingnya X aksen per R. Maka didapatlah X aksen sama dengan R cos theta plus alpha. Nah, selanjutnya kita jabarkan rumus ini. Kan kita mau cari bayangannya nih. Kita jabarkan rumus bayangannya. Ini dan ini. Ini nanti X sama Y-nya kita gunakan juga. Sekarang kita coba ya. X aksennya dulu kita tulis X aksennya dulu kita tulis X aksen kita tulis ya. X aksen tadi sama dengan R cos theta plus alpha. Nah, kita jabar ini R cos theta, cos penjumlahan. Kalian harusnya sudah dipelajari di matematika peminatan. Itu rumusnya adalah, kalau dibuka nih, cos theta cos alpha min sin theta sin theta dikali sin alpha. Tuh. Terus R-nya kita kalikan ke dalam. Berarti R cos theta cos alpha min R sin theta dikali sin alpha. Nah, tadi R cos alpha kalian udah punya tuh. Dia adalah si X. Jadi kita tulis X cos theta. Nah, ini kita ganti juga R sin alpha. Tadi kita dapet tuh, dia adalah si Y. Jadi dikurang Y sin theta. Tuh. Dapatlah rumus bayangan X aksen. Yang ini. Kemudian kita cari lagi Y aksen. Sama dengan R sin theta plus alpha sama dengan R. Ini kalau dijabarkan rumusnya adalah sin theta cos alpha ditambah cos theta sin alpha. Lalu R-nya kita kalikan. Jadinya R sin theta cos alpha ditambah R cos theta sin alpha. R cos alpha kita udah punya. Ini diganti R cos alpha jadinya apa? X sin theta. Ini diganti X, terus sin tetanya ada, kita turunin. Ini juga kita ganti nih, R sin theta jadinya Y. Lalu cos tetanya kita diamkan, cos theta. Dapatlah Y aksen sama dengan ini. Nah, selanjutnya kita simpulkan matriksnya. Sehingga matriks itu kan selalu X, Y ya.
bayangannya X aksen, Y aksen sama dengan matriksnya nanti kita simpulkan. Lalu ini selalu dikali dengan titik awalnya. Nah, sekarang ini kita pengennya X aksen sama dengan X cos theta min Y sin theta. Nah, di sini kita punya X, berarti harus dikali dengan cos theta. Terus selanjutnya kita maunya min Y sin theta. Ini adanya Y, berarti kita butuh min sin theta. Nah, yang Y aksen. Y aksen maunya kan X sin theta. Ini X, berarti dikalinya sin theta. Yang Y maunya plus, berarti dikalinya cos theta. Jadi matriksnya adalah ini. X aksen, Y aksen sama dengan matriks rotasi. Itu cos theta min sin theta cos theta dikali dengan titik awal dari si bendanya, yaitu X, Y. Oke, sekarang kita coba ya pakai titik. Diketahui segitiga ABC dengan titik A 2,1, B 7,3 dan C 4,5. Segitiga ABC tersebut dirotasikan dengan pusat di titik 0, titik O 0,0 dengan sudut rotasinya adalah 90 derajat. Sekarang kita coba titik 2,1. Bayangannya berarti berapa nih 2,1? Kita cari dulu ya. X aksen, Y aksen. Rumusnya, matriksnya tadi apa? Sini saya tulis. Matriksnya adalah cos theta min sin theta cos theta. Nah, berarti ini ganti 90 nih, jadinya cos 90 0, sin 91 jadi ada min 1, ini 1, ini 0. Nah, matriksnya jadi 0, min 1, 1, 0. Berarti ini kita tulis 0, min 1, 1, 0. Titik awalnya 2, 1. Berarti kalau dikaliin jadinya berapa tuh? Min 1, 2. Berarti ini min 1, 2. Itu titik bayangannya. Lalu 7,3. Titik bayangannya gimana? Sama. Karena tadi rotasinya sama, berarti ini juga matriksnya sama. 0 min 1 1 0. Lalu di sini 7 3. Jadinya min 3 7. Itu ya. Lagi ini min 3 7. Yang ketiga 4,5. Titik bayangannya ntar kita cari. 0 min 1 1 0. Terus ini awalnya 45, hasilnya adalah min 5 4. Tuh. Nah, setelah itu kita coba gambarkan di koordinat. Kita gambarkan dulu segitiga awalnya 2,1 di sini. 7,3 4,5. Nah, kalau digambarkan kira-kira gambar segitiganya kira-kira gini ya gambarnya. Ini A, B, C. Anggap aja ini gambarnya bagus. Nah, sekarang kita gambarkan lagi bayangannya tadi. Tadi 2,1 bayangannya jadinya min 1,2.
kan di rotasi 90 derajat ya, min 1,2. Terus yang B jadinya min 3,7. Pas di sini ya. Yang C min 5,4. Kita gambarkan kira-kira seperti ini. Anggap aja ini lurus ya. Ini pusatnya adalah 0,0. Jadi ini diputar. Kalau kita pakai jangka, ini ibaratnya tumpuan si jarumnya. Lalu ini pensilnya diputar 90 derajat, maka ke arah berlawanan. Gitu. Oke, gambarnya seperti ini ya kira-kira. Nah, sekarang gimana kalau pusatnya di A, B? Ini kita nggak perlu cari rumus lagi, karena sebenarnya ini gambar ini kalau kalian perhatikan sama yang tadi, sama yang sebelumnya. Bedanya kalau tadi di sini di ujung sini yaitu titik 0,0, kalau sekarang adalah di titik A, B. A, B-nya bebas, bisa 5,2, 2,1 dan seterusnya. Jadi digeser titik pusatnya. Kalau kayak gini, kita langsung aja ya matriksnya. Matriks dari rotasi A, B dengan pusat A, B lalu dirotasikan. Ini kita sudutnya belum tahu ya. Jadi sudutnya sejauh theta. Biasanya disimbolkan seperti ini. Pusat, terus ini rotasi atau dilatasinya. Sekarang, kalau tadi X aksen, Y aksen. Gitu kan ya. Sama dengan ini cos theta, min sin theta, cos theta. Terus dikali dengan X, Y gitu ya. Nah, kalau ini itu kan ketika di 0,0. Ya kan? Makanya panjang kalau dilihat segitiganya dari ujung ke B, kalau sebelumnya kan dari 0 ke B gitu kan ya. Tapi kan kalau ini dari P ke B. Dari P ke B itu bukan X kan? Tapi dikurangin sama ini. Nggak full dia sepanjang ini, ya kan? Berarti di sini juga sama. X-nya dikurangin dengan si A. Nah, begitu juga dengan Y. Y kan kalau Y itu dari sini ke sini. Kan? Sedangkan kita butuhnya yang ini. A ke B. Maka A ke B itu adalah Y dikurang dengan B kecil. Dikurang dengan ini. Ini B kecil. Nah, yang aksen juga sama. Ini juga dikurang A, pusatnya dikurang B. Jadi secara umum sama rumusnya. Cuma beda dari titik mulainya aja. Titik ujung si segitiganya. Gitu. Atau bisa juga ditulis seperti ini. X aksen, Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta. Ini X min A, Y min B ditambah, ini dipindahin ya, A, B. Tuh, ini juga bisa seperti ini, bebas. Nah, sekarang kita coba nih soal. Diketahui segitiga ABC dengan titik A 2,1, B 7,1, C 7,5. Segitiga ABC tersebut dirotasi dengan pusat P-nya 3,4 dan rotasinya sudutnya min 180. Nah, sekarang kita tulis A
2,1. A2,1 kita rotasikan. Tulis pusatnya 3,4 dirotasikan min 180 derajat. Maka A aksennya sama dengan gimana tuh? Kita tulis. Berarti X aksen Y aksen sama dengan, nah cos min kita tulis dulu deh, cos 180 terus min sin 180 sin 180 derajat cos 180 derajat. Terus ini titik awalnya 2 min 3 1 min 4 ditambah pusatnya 34. Tuh. Nah, cos 180 berapa tuh? Ini min ya. Sorry, ini sudutnya min semua. Ini min. Cos min 180. Kalau cos min itu letaknya di kuadran 4. Ini saya tulis nih. Nah, minus itu kan kalau di sini alfa, kalau ke sini alfa, kalau min alfa kan berlawanan. Ini berlawanan, min alfa. Makanya kalau ada min, itu adalah letaknya di kuadran 4. Kuadran 4-nya cos, itu positif. Jadi minnya nggak dianggap. Cos 180. Berapa nilainya? Min 1. Sedangkan sin, kalau ada minnya, sin kuadran 4 itu negatif. Negatif ketemu negatif jadinya positif. Ya kan ya? Negatif. Ya, positif. Jadi sin 180. Sin 180 adalah 0. Nah, ini sin min 180 berarti min sin 180. 180 tadi 0, jadi 0 tetap. Kalau cos min berarti minnya nggak dianggap. Cos 180 min 1. Tulis min 1. Ini jadinya 2 dikurang 3, min 1, min 3. Tambah 3, 4. Nah, sama dengan berapa tuh? Ini 1, yang ini 3 ditambah 3, 4. Hasilnya adalah 4, 7. Tuh. Nah, sekarang yang B kalian coba lagi sendiri. Yang B-nya kalian dapat berapa? Yang C juga sama. Dengan langkah yang sama. Kalau min 180, karena ada minus, berarti nanti berputarnya kalau tadi kan positif berlawanan. Kalau minus, itu searah dengan jarum jam muternya. Muter bendanya. Itu bedanya. Lalu, berikutnya adalah kalian buat kesimpulan mengenai definisi rotasi di buku kalian masing-masing. Lalu, sebutkan sifat-sifat rotasi juga dari kegiatan yang tadi kita kerjakan. Oke, setelah sebutkan sifat-sifatnya, kita lanjut. Ini latihan soalnya. Kalian bisa catat terlebih dahulu ya. Di sini saya akan bahas yang 2A aja deh. Jadi kalian kerjakan 1 dan 2B. 2A. Tentukan persamaan kurva oleh rotasi R berikut. Garis lurus 2x plus, sorry ini salah ketik ya.
3Y plus 4 sama dengan 0. Dirotasi sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0. Seperti sebelumnya, berarti kan kita ambil titik X aksen, ya aksen gitu ya. Y1 aksen. Sama dengan, langsung aja ya, cos ke rumus ke matriksnya. Cos 90 0, min 90 min 1, sin 91 ini 0. Titik awalnya kita kan ambil sampel X1 Y1, maka didapatlah bayangannya adalah min Y1 X1. Nah, kita udah dapet nih bayangannya. Jadi kesimpulannya X1 aksen sama dengan min Y1, atau kalau kita mau nyari Y1 nya sama dengan min X1 aksen, sedangkan Y1 aksen sama dengan X1. Kalau kita mau nyari X nya sama dengan Y1 aksen. Tuh. Sama seperti langkah-langkah sebelumnya, kalau kita udah dapet si X sama Y-nya, kita substitusikan ke kurvanya, karena asal mulanya adalah kita ngambil titik dari sini. Jadi 2X1 min 3Y1 plus 4 sama dengan 0. X1 kita ganti Y1 aksen ya. Berarti 2Y1 aksen min 3, Y1-nya min X1 aksen plus 4 sama dengan 0. Atau kita tulis 2Y1 aksen plus 3X1 aksen plus 4 sama dengan 0. Sekarang kita ubah lagi 2Y ke persamaan yang barunya, plus 3X plus 4 sama dengan 0. Jadi langkahnya sebenarnya sama persis kayak dari kita awal. Cari X, Y-nya, masukin ke kurvanya. Udah itu aja. Nanti yang B kalian selesaikan sendiri. Jadi 1 dan 2B. Ya, 1AB dan 2B. Oke, kita lanjut ke dilatasi, yaitu perbesaran atau perkalian. Nah, kalian lihat nih. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar foto dengan berbagai ukuran kan? Nah, ini salah satu bentuk dilatasi dalam kehidupan nyata kita. Jadi dalam bentuknya foto. Misalnya kalian punya foto 3x4, 2x3, 4x6, itu adalah contoh dilatasi. Nah, sekarang diketahui beberapa segitiga dengan titik sudutnya. Kemudian kita bikin sketsa diperbesar 2 kali lipat dan setengahnya. Sekarang kita kerjain segitiga ABC aja ya. Kita ambil salah satunya, yaitu ABC. Oke. A2,2. A2,2. Oh ya, untuk dilatasi ini juga pusatnya dibagi dua. Yang pertama pusatnya 0,0, yang kedua pusatnya kayak tadi, di A, B, di suatu titik. 6,2, 6,5. Ini C, B, A. Kalau digambarin kira-kira seperti ini ya. Anggap aja lurus. Tuh. Sekarang kita mau perbesar nih 2 kali lipatnya si ABC ini dari titik pusat. Maka jadinya gimana? Kalau 2 kali lipatnya, jadinya yang tadinya A-nya di sini, kalau diperbesar dari titik sini, titik 0,0, kita tarik ya. Berarti kan kalau 1 kali lipatnya ada di sini, 2 kali lipatnya ada di sini ya. Sini. Ini A aksen. Sekarang kalau B,
B 2 kali lipatnya. Kok ini sorry. Ini 3 kali lipat ya. 2 kali lipat ini nih. Ini A aksen. Maaf ya. Kalau 2 kali lipat kan ini sekali, berarti kalau 2 ada di sini. Ini A aksen. Terus B aksennya jadinya letaknya ada di sini kira-kira. Kalau diterusin. Ini B aksen. C aksen kalau kita lihat adanya di sini. 2 kali lipatnya kira-kira ada di sini. Ini C aksen. Kalau kita gambarin, jadilah gambarnya seperti ini warnanya kita ganti aja ya, supaya kelihatan ini perbesarannya. Kira-kira begini ya, misalkan ini lurus. Tuh. Nah, jadilah perbesaran di si ABC jadinya A aksen, B aksen, C aksen. Diperbesar jadi seperti ini. Nah, kalian nanti coba gambarkan jika diperbesarnya setengah. Ya. Setengahnya dari titik awal ABC dengan pusat yang sama yaitu 0,0. Nanti kalian gambar sendiri di buku kalian. Oke, berarti kesimpulannya titik A tadi 2, titik A 2, berapa tadi? 2,2, B-nya 6,2, C-nya 6,5. 2,2 tadi kalau dipakai faktor skala, oh ya, diperbesar itu kita sebutnya dengan faktor skala, atau disingkatnya ini K. Skalanya sama dengan 2. Kalau ini K sama dengan setengah. Tuh. A aksen berarti tadi jadinya 4, 4. B aksen jadinya 12, 4. C aksen jadinya 12, 10. Nah, nanti kalian cari juga nih yang setengah dapatnya berapa. Dari sini kalian bisa simpulin deh. Kalau lihat deh. Ini dan ini. Gimana perubahannya? Ya, 2 kalinya kan ya. Oke, jadi kita bisa simpulin X aksen, Y aksen sama dengan selalu matriksnya dikali titik awalnya. Nah, kita kan mau 2 kali dari X yang sebelumnya. Berarti ini 2, gitu kan ya. 0. Y-nya juga kita maunya 2 kali dari sebelumnya. Berarti X-nya tetap 0, ini 2. Maka ditulisnya X, oh ini 4 ya, kita ulang deh. Ini ganti dulu. Ini kita mau 4, 4. Ini 2, 2. Berarti ketemulah matriksnya ini. Ini adalah K. Jadi kalau kita tulis rumus X aksen Y aksen sama dengan K0, 0K dikali dengan titik awal ya. Ini matriks dilatasi terhadap titik 0,0 dengan faktor skala K. Dengan faktor skala K. Oke. Setelah itu kalian seperti biasa buat kesimpulan tentang definisi dilatasi. Kemudian sebutkan sifat-sifat dari dilatasinya juga. Nah, sekarang gimana kalau pusatnya tidak di 0,0? Kita gambarin ya.
5,4. 5,4 suatu titik A. Nah, pusatnya 1,2. Ini pusat. Sekarang, ini artinya karena pusatnya dilatasi dengan pusat 1,2, dengan K-nya adalah 2. Ini K. Berarti kita mau perbesar 2 kalinya. Tapi dari pusat sini. Gitu kan? Ini kan sekali. Berarti kalau A aksen letaknya adanya di sini. X-nya 4, naiknya 2 ya. Nah, jadilah di sini aksennya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana rumusnya? A aksennya ketemulah di 9,6. Sama kayak tadi rotasi. Berarti kalau tadi kan gini awalnya. Sama dengan K0, matriksnya 0K. Ini X, Y. Gitu kan ya? Nah, sama kayak tadi. Karena kita mulainya nggak dari 0,0, tapi dari pusat A, B, yaitu di sini 1,2, maka X-nya kita geser juga. Kita kurangin. Jadi dikurang pusatnya A, ini B. Ini pusatnya A, B ya. Ini dikurang A, dikurang B. Tuh. Jadi ini adalah matriksnya. Atau seperti tadi ditulis X aksen Y aksen sama dengan K0, 0K, X min A, Y min B, ditambah A, B. Bisa juga gini. Jadi bedanya kalau pakai pusat 0,0 dan pusatnya titik, itu bedanya di sini. Dikurang dengan pusatnya dulu. Gitu. Nah, ini latihan soalnya. Seperti biasa, saya akan contohkan nomor 2A lagi. Sini ya. Jawab 2A. Tentukan persamaan kurva oleh dilatasi berikut. Garis lurus 2x min 3y plus 4 sama dengan 0. Didilatasi faktor skala 2 dengan pusat 0,0 ya. Nah, berarti kita ambil biasa ya. Kita langsung aja X aksen, Y aksen. Ambil satu titik. Makanya X1 aksen, Y1 aksen sama dengan faktor dilatasinya K-nya 2. 2, 0, 0, 2. Titik awalnya X1, Y1. Jadi kesimpulannya X1 aksen sama dengan 2X1. Maka kalau dicari X1-nya sama dengan setengah X2. X1 aksen. Gitu. Terus Y1 aksen sama dengan 2Y1, maka kalau dicari Y1-nya setengah Y1 aksen. Nah, kemudian seperti biasa disubstitusi. Ini kita ambil titik asal tadi, titik sembarang X1 Y1 tambah 4 sama dengan 0. X1-nya masukin tuh. 2 dikali setengah X1 aksen dikurang 3. Y1-nya disubstitusi setengah Y1 aksen plus 4 sama dengan 0. Lalu ini coret jadinya X1 aksen min 3/2 Y1 aksen plus 4 sama dengan 0. Atau jadi persamaan barunya X min 3/2Y plus 4 sama dengan 0.
Sama kan langkahnya ya? Yang penting tahu matriksnya, terus langkah berikutnya pasti selalu sama. Gitu. Ini tugas kalian 1AB dan 2B. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang salah, kalian bisa konfirmasi ke saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.